Selamat pagi Bapak Ibu Guru dosen dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang Sweet Shark sebagai final exam dengan tema Entrepreneurship Innovation in the Food Industry. Kelompok kami terdiri dari Vania sebagai CEO, Ashley sebagai COO, saya Michelle sebagai CMO, dan Jen Kayla sebagai CFO. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang Sweet Shark. Jadi Sweet Shark adalah sebuah bisnis dessert tiramisu yang dibentuk pada tahun 2023. Sweet Shark sendiri sudah memiliki dua varian menu, yaitu tiramisu original dan tiramisu marshmallow. Dengan dibentuknya Sweet Shark, kami juga memiliki komitmen untuk memberikan kualitas terbaik, rasa yang unik dan enak, dan kami juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer kami. Halo, nama saya Ashley Kathleen dan saya akan menjelaskan nomor 2 tentang identifikasi problem yang kita hadapi di worksheet kedua dan yang keempat. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama itu adalah market segment. Jadi di industri dessert dapat dibagi menjadi dua segmen utama berdasarkan karakteristik dan harga pelangganan. Nah, satu faktor penting dalam menentukan segmentasi pasar itu mempengaruhi konsumen untuk membeli barang. Pelanggan datang untuk menuntut harga yang wajar untuk apa yang mereka bayar. Nah, yang kedua itu mempengaruhi segmen pasar adalah usia pelanggan. Jadi, untuk industri dessert, mulai dari anak muda hingga orang tua, dan strategi pemasaran yang berbeda akan menarik customer. Terus ada needs and demands. Nah, yang pertama adalah masyarakat terutama dengan kesibukan mereka yang sehari-hari membutuhkan makanan yang cepat untuk disajikan dan mempermudah untuk dibawa. Terus yang kedua, masyarakat Indonesia ingin mencari dessert yang unik dan enak dengan harga yang terjangkau. Biasanya harga dessert apalagi tiramisu itu mahal karena selain dessert ini berasal dari Italia, bahan pembuatan untuk dessert ini tidak bisa dibilang murah. Maka dari itu masyarakat membutuhkan produk yang memiliki harga yang lebih terjangkau dan murah. Yang selanjutnya adalah market issues. Nah, konsep dessert in a box atau jar masih belum banyak yang menggunakan wadah eco-friendly. Kebanyakan dari mereka menggunakan wadah plastik. Dan produk kita akan menggunakan wadah lebih more eco-friendlier. Terus yang keempat adalah switching cost. Nah, ini rentan karena banyak sekali pilihan industri dessert tiramisu lainnya yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang berbeda. Sebab konsumen dapat sewaktu-waktu berpindah ke kompetitor lain jika harga yang ditawarkan lebih murah. Yang selanjutnya adalah hal yang dapat mencegah konsumen balik ke persaingan adalah kualitas, rasa, dan higienis produk, serta kemudahan untuk menjangkaunya. Brand sangat penting bagi konsumen menengah ke atas karena mereka adalah tipe konsumen yang memperhatikan yaitu bagian yang kualitas, rasa, penampilan, dan seberapa terkenal produk yang ditawarkan. Terus yang terakhir, tingkat kesulitan dari bisnis tiramisu ini berganti-ganti karena produk ini memiliki banyak persaingan. Jadi di Indonesia sudah banyak penjualan tiramisu tetapi dengan harga yang mahal. Nah, sebab kita akan menjual produk kita itu dengan harga yang terjangkau supaya orang-orang itu mau membeli produk kami. Dan yang terakhir adalah revenue attractiveness. Nah, customer akan membantu rasa, tekstur, higienis, penampilan, dan varian yang kita miliki. Tidak hanya itu, customer akan semakin tertarik dengan service yang akan kami berikan. Customer dapat membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau, namun rasa, mutu, dan kualitas belum tentu yang sama. Jadi ini selanjutnya yang buat week keempat. Nah, ini kita menggunakan Bittersweet by Naja dan Karina Shine sebagai persaingan kami. Nah, produk mereka itu ya juga sama, tetapi produk mereka tuh sudah lama mereka
mereka bikin, jadi semua orang tuh pasti sudah tahu mereka itu, bisnisnya kayak gimana dan kualitasnya gimana, mereka sudah tahu itu semua. Jadi orang-orang sudah tahu. Nah, buat produknya Bitter by Najwa, mereka tuh lebih ke, dessert box yang bukan yang eco-friendly, tapi yang lebih, yang lebih ke flavor gitu, yang lebih ke flavor terus desain. Nah, kalau Carina Shine itu lebih yang kayak ke sehat gitu. Nah, buat harga mereka ya juga cukup mahal ya kalau buat, eee, dessert box, apalagi yang bittersweet, tapi kalau yang Carina Shine tuh lumayan lumayan di tengah-tengah, kayak 37.000. Nah, buat targetnya mereka itu juga semua usia dan keunikannya mereka juga berbeda-beda, kayak bittersweet. Bittersweet punya banyak rasa dan premium ingredients. Tetapi kalau kita yang bisnis kami yang Sweet Shacks itu, kita membuat lebih banyak varian rasa dessert dessert box. Nah, tetapi kan kita tidak menggunakan jadi Blackpink, kita menggunakan marshmallow dan yang ori. Jadi kita punya 2 rasa, yaitu marshmallow dan ori. Nah, apa yang membuat, dessert kami unik itu adalah kita menggunakan box sama packaging-nya itu lebih eco-friendly. Nah, yang di sini yang dijelaskan ini kita, mmm, berpikir lagi dan kita merubah keunikannya kami, karena kita tidak menggunakan low calories. Nah, kalau sedangkan yang Kardashian mereka menggunakan bahan yang low calories. Next. Nah, dari semua menu yang kami buat, jadi pada dasarnya kami membuat dessert box yang itu sudah nggak jadi. Jadi kita tuh cuma menggunakan bahan-bahan yang premium dan enak. Nah, keunggulannya dari Bittersweet Banana mereka memiliki banyak rasa dan varian premium. Nah, sedangkan yang di, Carina Shine tidak menggunakan tepung dan whipped cream. Jadi mereka mendingan kayak, sehat dan enak. Jadi mereka menggunakan putih telur. Nah, kalau keunggulan kami, sekali lagi di kertas ini salah ya, keunggulan kami itu yaitu, kita menggunakan lebih eco-friendlier dan kita juga use premium ingredients. Meskipun premium ingredients-nya tuh kayak sedikit mahal, kita juga akhir-akhirnya juga balik modal gitu. Premium our premium ingredients itu banyak juga, ada brownies, ada biskuit and marshmallow. Jadi itu bukan benar-benar basic tiramisu, tapi juga ada varian-varian, kayak apa, ingredients yang buat bikin rasa tiramisunya tuh kayak bukan basic tiramisu, ya. Kita dari awal kita, terinspirasi dari Bittersweet by, Nadja. Karena kita mikir, menurut kami Bittersweet by Nadja tuh terlalu mahal dan kita tuh mau bikin, eee, dessert box yang murah dan enak. Nah, jadi ini kita menambahkan tekstur chewy dan manis dan balance, jadi rasanya tuh pas dan nggak anek. Dan packaging kita tuh lebih lucu, eye-catching, rasanya enak, tetapi di bagian tertentu ada rasa yang terlalu pahit. Tapi kita mau, dari sini kita juga bisa pelajari dari yang kayak Bittersweet Banana aja atau Carnation untuk, improve. Nah, waktu itu yang kita di pasar itu, kita lebih improve ke taste dan tekstur dari bahan kami juga, dan akhirnya kita bisa bikin dessert dessert box yang nggak manis, tapi juga nggak pahit. Thank you. Selanjutnya, berikut adalah PMC kami. Lalu ini untuk keunikan kami. Yang pertama, kami menggunakan bahan-bahan premium seperti Baileys dan juga lain-lain. Lalu kami juga menggunakan packaging yang eco-friendly. Kami menggunakan packaging dari jar dan juga sendok kami dari kayu. Lalu kami juga menyediakan layanan custom untuk hampers lebaran, pasca, Natal, dan lain-lain. Lalu untuk varian rasa, kami juga ada varian rasa marshmallow yang mana itu cukup jarang dijumpai di pasaran.
Lalu untuk target pasar kami, secara demografis kami menyasar anak muda atau remaja, lalu juga orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas, serta orang yang dapat mengonsumsi alkohol. Dan secara geografis, kami menyasar warga Surabaya dan sekitarnya. Secara psikografis, kami menyasar orang-orang yang sweet tooth, jadi mereka-mereka yang menyukai dessert. Nah, lalu cara kami menjangkau mereka ada 2 cara. Secara langsung, yaitu melalui pasar, seperti yang ada pada minggu kemarin. Lalu secara tidak langsung itu melalui sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp. Oke, jadi untuk pesaing dari bisnis kami ada 2. Yang pertama adalah Bittersweet by Naja, yang kedua adalah Baked by Rosa. Jadi untuk produk kami adalah dessert box. Kami membuat tiramisu varian 2 rasa, yang pertama original dan yang kedua marshmallow. Nah, untuk Bittersweet mereka membuat Lotus dessert box, dan untuk Baked by Rosa mereka membuat pour tiramisu. Dan untuk perkiraan price range-nya untuk kami sendiri, kami membuat price range tiramisu kami sekitar dari 30 sampai 40.000 rupiah, dan dari Nalja ada 75.000, dan dari Baked by Rosa 40.000. Ini adalah pesaingnya. Bisa dilihat di sini. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah feedback yang kami dapatkan. Yang pertama, ada enak tetapi ada terasa pahit di bagian tertentu. Terus ada juga tempatnya lucu, menarik, dan mengenai rasanya yang manis, bertekstur, creamy, dan kopi coklatnya balance, dan lain-lain. Seperti itu. Ini lebih dari para remaja, dan ini juga ada dari food influencer, dosen, atau orang luar yang bersifat expert. Ada penampilannya bagus dan menarik, ada juga masukan kalau harus membuat tiramisu yang tidak terlalu manis dan tidak membuat enak, dingin, dan teksturnya light dan lembut. Rotinya juga sepertinya waktu itu keras di bagian atasnya dan taburannya pahit dan yang lain. Dan menurut produsen atau pesaing, tiramisunya sudah enak, manisnya pas, dan lain-lain begitu. Ada beberapa masukan yang kami dapatkan yang akhirnya membuat kami ingin merubah resepi dari tiramisu itu sendiri. Seperti masukan dari expert, kami akhirnya membuat supaya rotinya bisa lebih lembut dan lebih rasanya lebih enak dikonsumsi, dan krimnya juga kami hilangkan rum essence-nya dan lain-lain. Jadi kami membuat perubahan di bagian resepinya. Seperti itu. Model dari bisnis kita sendiri tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin lebih kepada proses dari pembuatan produk tersebut. Jadi lebih ke finalization dan juga memperbaiki produk tersebut, seperti itu. Keep